Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning guys. How are you today? I hope you all stay happy and healthy. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di lesson 2 atau bab 2 mengenai model to state prohibition. Oke, langsung saja kita simak materinya ya. Before we start our lesson today together, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pertama Ustazah akan menjelaskan sedikit tentang model to state prohibition. Nah, jadi model to state prohibition itu adalah kata bantu untuk menyatakan larangan. Yang dimaksud larangan di sini adalah larangan untuk melakukan sebuah aktivitas. Oke, di sini ada 3 macam model to state prohibition yang akan kita bahas. Yang pertama, yakni cannot, yang artinya tidak boleh. Nah, ini biasanya dipakai secara umum atau bentuk tidak formalnya. Sedangkan selanjutnya ada may not, yang artinya sama, tidak boleh. Tapi untuk may not ini biasanya digunakan untuk kalimat yang lebih formal. Dan yang terakhir ada not supposed to atau tidak seharusnya. Oke, langsung saja Bu Hanpian buka bukunya halaman 14. Di situ ada rumus model to state prohibition. Yang pertama yakni penggunaan cannot dan may not. Nah, yang pertama Bu Hanpian tulis yakni subjek. Subjek itu ada I, you, she, he, they, we, dan lain sebagainya ya. Subjek itu orang yang melakukan pekerjaan. Habis itu ditambah cannot atau may not. Habis itu ditambah verb base atau verb 1. Dan yang terakhir yaitu objek. Nah, contohnya di situ you may not park here. Kamu tidak boleh parkir di sini. Nah, itu kan sebuah larangan. Selanjutnya, you cannot go swimming. Kamu tidak boleh pergi berenang. Nah, 2 kalimat tersebut menyatakan sebuah larangan. Nah, itu larangan tersebut namanya prohibition. Nah, dalam 2 kata tersebut ada may not, cannot yang artinya tidak boleh. Itu berarti yang menyatakan sebuah larangan. Nah, itu yang dinamakan models to state prohibition. Next, number 2, penggunaan not supposed to atau tidak seharusnya. Nah, berbeda dengan penggunaan cannot dan may not, pada penggunaan not supposed to itu setelah subjek ditambah dengan to be. Nah, oke, langsung saja kita lihat rumusnya. Yang pertama ada subjek plus to be plus not supposed to plus verb base atau verb 1 dan yang terakhir ada objek. Contohnya di situ, you are not supposed to park here. Kamu tidak seharusnya parkir di sini. You are not supposed to go swimming. Kamu tidak seharusnya pergi berenang. Nah, itu ya perbedaannya penggunaan cannot, may not sama not supposed to. Kalau penggunaan cannot dan may not itu setelah subjek langsung saja modelnya. Sedangkan kalau untuk not supposed to itu setelah subjek ditambah dengan to be. Nah, selanjutnya coba kita langsung bikin contohnya ya. Contohnya di situ verb sama objeknya. Yang pertama ada eat a lot, nomor 2 ada go climbing, dan nomor 3 ada smoke. Kita bikin dulu contohnya yang pertama pakai cannot. Nah, tadi kan rumusnya subjek cannot
verb one, dan objek. Berarti di sini coba saja tulis you ya. You cannot eat a lot. Nah, subjek cannot, verb one plus objek. Selanjutnya number 2, go climbing. Coba Ustazah pakai subjeknya he. Kita pakai might not. He might not go climbing. Seperti itu ya. Berarti ini tinggal tambah subjek dan model aja. Next, number 3, smoke. Kita pakai not supposed to. Nah, subjeknya kita pakai they. Kalau they berarti to be-nya are. They are not supposed to smoke here. Nah, ini saja tambahi objek sendiri ya. Mereka tidak seharusnya merokok di sini. Nah, untuk penggunaan cannot sama might not itu tinggal tambah subjek, modal, sudah selesai. Sedangkan kalau not supposed to itu setelah subjek ditambahi dengan to be. Selanjutnya, tugas Bu Pian hari ini yakni writing atau menulis. Nah, yang Pian tulis adalah penggunaan modals to state prohibition di halaman 15. Sebelum Bu Pian mengerjakan itu, Ustazah coba bahas dulu contohnya di halaman 14 yang bawah. Nah, di situ example. Vera is dashing across the road. Atau Vera sedang berlari menyeberang jalan. Percakapannya atau kalimat larangannya. Yang pertama ada you, kamu. You may not dash across the road. Kamu tidak boleh berlari menyeberang jalan. Nah, Bu Pian lihat di situ ya. Tadi di rumusnya, setelah modal itu verb one. Berarti meskipun di situ ditulis Vera is dashing, berarti yang ditulis cuma dash-nya aja, nggak pakai ing. Ing-nya dihilangkan. You may not dash across the road. Why? Kenapa? It's dangerous. Itu bahaya. You should walk briskly across the road. Jadi kamu harus jalan cepat aja, nggak perlu lari gitu ya. Kamu harus jalan cepat aja untuk menyeberangi jalan, tidak perlu berlari karena itu bahaya. Oke, jadi kayak gitu ya. Yang pertama subjek, habis itu might not, habis itu dash, meskipun di situ ditulis dashing karena untuk rumusnya tadi pakai verb one, jadi ing-nya dihilangkan. Dash, habis itu objek, across the road. Selanjutnya yang Bu Pian kerjakan halaman 15. Nah, di situ ada Donna is riding a bicycle on the road. Donna sedang naik sepeda di jalan raya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk menulisnya Pian gunakan verb one. Jadi ing-nya dihilangkan. Nah, di situ sudah ada subjek, sudah ada modal. Jadi Bu Pian tinggal tuliskan verb one dan juga objeknya aja. Untuk jawabannya yang you itu bisa Bu Pian samakan dengan contoh yang tadi, it's dangerous. Atau itu berbahaya. Nah,
Untuk jawabannya bisa pian tulis itu semua ya. It's dangerous, itu berbahaya. Dari nomor 1 sampai nomor 4. Berarti di sini yang buhan pian tulis tinggal menuliskan verb 1 sama objeknya aja, karena di situ sudah dituliskan subjek plus modalnya. Oke, kalau nanti kurang paham, buhan pian bisa WA Ustazah. Selanjutnya di halaman 16 di situ ada mini dictionary atau kamus mini. Yang pertama ada arrive, tiba. Curb, pinggir jalan. Dash, berlari. Outside, luar. Prohibition, larangan. Soccer, sepak bola. Tomorrow, besok. Dan yang terakhir ada traffic atau lalu lintas. Nah, itu kosakata tersebut bisa buhan pian hafal. Nah, Ustazah rasa cukup sekian materi buhan pian hari ini. Jadi, hari ini adalah materi terakhir di lesson 2. Untuk minggu depan, buhan pian akan melaksanakan PH atau ulangan harian yang meliputi bab 1 dan bab 2. Jadi, buhan pian pelajari ya. Nanti untuk lebih jelasnya akan Ustazah share lagi di grup WA. Okay, I think it's enough for today. Together, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.